Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafsah Basri, NIM 1801030063, Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 4A, mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Perkembangan media massa ke massa. Ada beberapa era yang dapat dijadikan sebagai pijakan untuk melihat sejarah perkembangan komunikasi massa. Menurut Malvin DeFleur dan Sandra C. Balrocchi dalam bukunya Theories of Mass Communication di tahun 1989, setidaknya disebutkan ada 5 revolusi komunikasi massa. Yang pertama, zaman penggunaan tanda dan isyarat sebagai alat komunikasi. Yang kedua, zaman digunakannya percakapan dan bahasa sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, zaman digunakannya tulisan sebagai alat komunikasi. Keempat, zaman digunakannya media cetak sebagai alat komunikasi. Dan yang kelima, zaman digunakannya media massa sebagai alat komunikasi. Meskipun tahap tersebut masih menimbulkan perdebatan yang tidak kunjung usai, tahap tersebut dapat dijadikan dasar melihat perkembangan sejarah komunikasi massa. Zaman tanda dan isyarat. Penggunaan tanda dan isyarat itu tidak berarti bahwa manusia pada zaman tersebut tidak dapat berkomunikasi. Gerak isyarat dan tanda itu dalam komunikasi dikenal dengan komunikasi nonverbal. Secara umum, orang-orang yang tidak dapat berbicara mempunyai keterbatasan kemampuan untuk mengirimkan pesan dan menerima seperangkat arti. Dengan keterbatasan tersebut, mereka akan kesulitan untuk mengkonstruksikan sebuah pesan secara sempurna. Ini berarti bahwa pengembangan budaya yang relatif kompleks sangat tidak mungkin dilakukan pada zaman ini. Keterbatasan yang ada pada mereka ini dapat menjadikan alasan mengapa budaya mereka, manusia era itu, dibangun dengan sangat lambat. Zaman bahasa lisan. Kemampuan yang dimiliki manusia pada era ini memang tidak menyebabkan perubahan yang besar, tetapi secara pasti sangat memungkinkan peradaban mereka bergerak maju dan pasti. Kata-kata, angka, dan simbol lain termasuk aturan berbahasa yang telah dibangun memungkinkan keberadaan manusia untuk mengulangi tantangan lingkungan fisik dan sosial mereka. Dengan sistem simbolik yang dimiliki individu dapat mengklasifikasi, mengirim, menerima, dan mengerti pesan lebih baik. Meskipun bahasa tidak membawa perubahan secara langsung, tetapi telah mampu membawa perubahan dan pembentukan peradaban yang lebih maju. Zaman tulisan. Pada era ini sudah ada standarisasi huruf atau alfabet. Lamban laun sistem tulisan alfabetis ini berkembang secara cepat dan lengkap. Hal yang penting dalam era ini adalah perubahan dari menulis di batu ke media portable dan industri ringan. Perkembangan ini memberikan pengaruh pada perubahan kelembagaan. Gagasan yang dibuat, direkam, dilipat gandakan, dan digambar serta diwariskan pada generasi selanjutnya. Fenomena ini menjadi tahap penting dalam proses menuju zaman digunakannya mesin cetak sebagai alat komunikasi. Zaman cetak. Lepas dari zaman tulisan, salah satu penyempurnaan paling besar dari perkembangan komunikasi manusia adalah ditemukannya cetakan. Menurut Malvin DeFleur dan Sandra C. Balrocchi 1989 mengatakan ada 2 hal penting yang layak dicermati dalam era ini. Pertama, media surat kabar dan juga media cetak lainnya bisa muncul setelah seperangkat kompleksitas elemen budaya muncul dan terus berkembang di masyarakat. Kedua, seperti hampir terjadi pada semua penemuan sebelumnya, penemuan mesin cetak merupakan gabungan antara elemen dalam masyarakat. Masyarakat menerima perkembangan media cetak karena tak lain sebagai sebuah kompleks budaya yang terus berkembang. Pada akhir abad ke-19 menjadi jelas munculnya beberapa bentuk media cetak seperti surat kabar, buku, dan majalah yang digunakannya secara luas oleh masyarakat. Charles Horton Collie mengatakan ada beberapa faktor yang membuat media baru jauh lebih efisien daripada proses-proses komunikasi pada masyarakat sebelumnya. Media baru tersebut lebih efektif
produktif sebagai yang pertama, ekspresivenis atau membawa perluasan gagasan dan perasaan. Yang kedua, permanent of record, mengatasi waktu. Yang ketiga, sweetness, yaitu mengatasi ruang, dan diffusion, yaitu jalan masuk ke kelas-kelas dalam masyarakat. Samaan komunikasi massa. Dengan kemunculan media cetak, langkah aktivitas komunikasi mulai menanjak cepat. Demikian juga munculnya radio. Kemudian televisi mengakibatkan komunikasi massa menjadi satu hal penting dan menjadi bagian dalam kehidupan modern ini. Abad komunikasi massa dipaksa berkembang lebih cepat lagi dengan munculnya internet sebagai bagian dari media massa. Internet telah mampu mengatasi ruang dan waktu proses penyebaran informasi di dunia ini. Sketsa singkat peralihan utama di dalam kemampuan anggota-anggota untuk berkomunikasi menunjukkan dua faktor utama. Pertama, revolusi komunikasi sedang terjadi sepanjang keberadaan manusia. Kedua, pertumbuhan media massa telah terjadi dengan sangat luar biasa akhir-akhir ini. Munculnya era komunikasi massa merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Komunikasi massa merupakan keniscayaan sejarah perkembangan manusia dalam melakukan komunikasi. Semakin cerdas manusia, semakin kompleks dan rumit komunikasi yang dilakukan. Dampak media terhadap perilaku masyarakat. Perilaku seseorang yang dipublikasi oleh media kadang dapat mendorong orang lain untuk melakukan tindakan mengadopsi perilaku tersebut. Tindakan menduplikasi apa yang dilihat di media bukan melulu dilakukan oleh anak-anak, melainkan juga orang dewasa. Media massa, terutama televisi, memiliki dampak yang kuat dalam penyebaran dan mempengaruhi persepsi serta perilaku masyarakat. Hal tersebut dipaparkan dalam teori dampak media, teori dampak yang kuat. The Powerful Effects Models menyatakan bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu media massa bisa mempunyai dampak yang signifikan pada sejumlah besar orang. Media massa merupakan sesuatu yang akrab dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik itu media cetak maupun elektronik. Kehadiran menjadikan suplemen tersendiri terutama bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi. Kehadiran media massa dapat dijadikan sebagai hiburan sebagaimana dijelaskan oleh De Vito di atas, artinya kebutuhan masyarakat terdapat media massa sangat tinggi. Jika merujuk pada hasil penelitian tentang seberapa tinggi intensitas masyarakat dalam menonton televisi, maka dapat dilihat bahwa masyarakat memiliki kecenderungan yang besar dalam mengakses informasi melalui televisi. Tingginya intensitas masyarakat dalam menonton televisi beberapa negara menunjukkan bahwa keberadaan media, terutama televisi, amatlah sangat dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi fungsinya, baik fungsinya atau memberikan informasi maupun fungsi yang ringan, yaitu memberikan hiburan, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Perbedaan dalam hal menghabiskan waktu dengan televisi tahun 2000 dan tahun 2007. Negara Amerika Serikat tahun 2000, jumlah penonton per hari ada 299, mengalami penurunan di tahun 2007 menjadi 297. Begitu pula dengan negara Britania Raya, Prancis, Norwegia, Jerman juga mengalami penurunan. Sedangkan Italia, Belanda, Republik Ceko itu mengalami peningkatan. Sedangkan negara Irlandia, jumlah menit penonton per hari itu konstan. Teori tersebut menggambarkan posisi media yang sangat memiliki pengaruh terhadap masyarakat atau khalayak melalui penyebaran informasi dari media massa
Pengaruh yang terjadi dapat berupa pengaruh opini, persepsi halayak, penyebaran informasi, bahkan paradigma dan perilaku. Media massa merupakan channel atau saluran yang digunakan dalam proses komunikasi massa, di mana antara komunikator dan komunikan diperlukan alat atau saluran dalam menyampaikan pesan kepada komunikan. Dalam hal ini, pada awalnya, media massa memiliki fungsi untuk menyebarkan informasi kepada halayak yang lebih luas, di mana hal tersebut tidak dapat terjangkau dalam proses komunikasi tatap muka. Akan tetapi pada perkembangannya, fungsi media juga ikut berubah seiring dengan tuntunan masyarakat, terutama faktor persaingan antara media massa itu sendiri. Setiap media memiliki target untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat, karenanya kadang abai terhadap batasan-batasan norma dan etika. Jika batasan-batasan norma tersebut tidak diindahkan, maka yang lain adalah informasi-informasi artifisial tanpa menyertakan unsur-unsur edukasi. Jika berbicara tentang penyebaran informasi kepada masyarakat, maka terdapat sebuah teori, yaitu difusi informasi. Difusi informasi yaitu seberapa cepat berita atau informasi bergerak dan lewat saluran mana untuk sampai kepada masyarakat penerima. Dalam konteks penyebaran berita utama, difusi dilukiskan sebagai proses yang memungkinkan fakta suatu berita merembes ke dalam aliran kehidupan masyarakat, menyebar melalui aliran kehidupan tersebut, mewarnainya, mengubah coraknya, mencapai dan mempengaruhi hampir setiap orang di dalamnya. Dominic 1993 mengidentifikasi 3 tahap dalam divisi berita, yaitu newsbreak, diseminasi, dan saturasi. Newsbreak terdiri dari saat reporter menyampaikan fakta-fakta penting berita kepada organisasi berita. Pada gilirannya mempublikasikan atau menyiarkan berita. Tahap diseminasi merupakan periode selama berita menyebar melalui halayak dan selama fakta-fakta menjadi diketahui anggota komunitas atau masyarakat. Tahap terakhir yang disebut saturasi terjadi ketika mayoritas penduduk telah mendengar berita. Kami mendefinisikan saturasi sebagai terjadi ketika kira-kira 90% penduduk telah mendengar berita. Meskipun banyak perwujudan dari globalisasi media, terdapat pula sedikit outlet media, saluran publikasi, dan seterusnya, yang sesungguhnya berhadapan dengan sejumlah besar halayak asing secara langsung, bahwa jika jangkauan rumah tangga yang potensial sudah besar seperti ditunjukkan Kleby tahun 2013, sebagian produk tertentu yang sukses, misalnya film atau program TV yang laris, rekaman musik, program olahraga, akan mendapatkan halayak seluruh dunia pada akhirnya. Hal ini mengingatkan bahwa negara pengekspor masih memiliki kapasitas yang cukup untuk mempengaruhi pengalaman media nasional dari negara penerima. Kita masih harus mempertimbangkan seberapa jauh konten asing yang tunduk pada pengendalian latex shipping di wilayah impor, misalnya diedit, diaring, seleksi, disuli suara, atau diterjemahkan dan diberi konteks yang akrab. Mekanisme utama dari pengendalian biasanya bukanlah kebijakan atau hukum, atau bahkan ekonomi yang seringkali mendorong impor, tetapi tuntunan penonton akan konten media mereka sendiri dalam bahasa mereka sendiri. Terdapat hambatan alamiah, yaitu bahasa dan budaya yang melawan globalisasi. Pernyataan tersebut bisa jadi merupakan gambaran realita media, akan tetapi sesungguhnya banyak faktor lain terhadap pengendalian, terutama yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah atau politik. Meskipun ditegaskan bahwa pengendalian biasanya bukanlah kebijakan atau hukum, atau bahkan ekonomi, tetapi pada realitanya banyak pesan-pesan yang disampaikan media melalui program-program yang dibuat disandarkan pada pertimbangan ekonomi atau profit perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.